warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas makalah dan video mengenai tindak pidana asusila. Saya, Yesis Safina Amarsya, dengan NIM 1908581, akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana asusila. Tindak pidana asusila merupakan bentuk penyimpangan sosial, di mana dalam penyimpangan sosial ini meliputi nilai sosial, agama, dan moral bangsa Indonesia. Tindak pidana asusila dapat meliputi perzinahan, pemerkosaan, percabulan, dan tindak pidana terhadap kesopanan. Dengan demikian, kasus perzinahan diatur dalam pasal 417, pemerkosaan diatur dalam KUHP pasal 285, serta pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai kesopanan. Macam-macam tindak pidana asusila. Nah, pada pembahasan kali ini akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Yang pertama ada perzinahan. Kata zina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seseorang laki-laki juga yang bukan suaminya. Terdapat unsur-unsur tindak pidana zina. Yang pertama, pria dan wanita. Zina ini dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja yang sejenis, artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Yang kedua, mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan. Mengetahui merupakan unsur sengaja. Jika tidak mengetahui, maka bersangkutan tidak dapat dituntut. Yang ketiga, ada melakukan persetubuhan. Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani. Yang keempat yaitu adanya pengaduan. Pengaduan tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain suami atau istri dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan secara arti ketidaksetujuan. Jika ada persetubuhan, maka tidak dapat dituntut karena tidak memiliki syarat untuk dituntut. Yang kedua adalah perkosaan. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar. Hubungan seksual yang melawan hukum ini dengan seseorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan dengan cara melawan hukum atau tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Jadi, dalam pemerkosaan ini melakukan hubungan seksual dengan paksaan, jadi ada unsur paksaan gitu antara laki-laki terhadap perempuannya. Yang ketiga yaitu pencabulan. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti kepada anak-anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kotor dan keji. Sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun atau tidak senonoh, tidak susila. Bercabul sama dengan berzina. Melakukan tindak pidana asusila. Mencabul sama dengan menjinah, memperkosa, atau mencemari kehormatan perempuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori tindak pidana asusila. Ada beberapa macam teori tindak pidana asusila. Yang pertama ada teori anomi, terus teori kontrol sosial, teori subbudaya delinquence, teori labeling, dan teori kesempatan. Nah, kita ke teori anomi. Salah seorang tokoh dari teori anomi adalah ahli sosiologi Prancis yang bernama Émile Durkheim. Anomi dalam pandangan Durkheim dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Nah, yang kedua ada teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial menunjukkan kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.
Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial berbeda dengan kontrol lainnya. Menurut Reins, bahwa ada 3 komponen dan kontrol sosial di dalam menjelaskan kejahatan atau tindak pidana anak. Ketiga komponen tersebut antara lain: yang pertama, kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak. Kemudian, hilangnya kontrol tersebut. Dan yang terakhir, tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma di sekolah, orang tua di lingkungan terdekat. Selanjutnya yang ketiga, teori subbudaya delinquen. Teori subbudaya delinquen ini dijelaskan oleh Albert Cohen dalam karangannya yang berjudul Delinquent Boy: The Culture of the Gang. Cohen menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinquen yang dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delinquen di kalangan remaja kelas bawah merupakan cerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok remaja kelas bawah mengalami konflik budaya atau dikenal dengan status frustration. Akibatnya, keterlibatan antara anak-anak kelas bawah dalam kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang sifatnya non-utilitarian, malicious, dan negativity semakin meningkat. Terus teori yang keempat yaitu teori labeling. Becker beranggapan bahwa kejahatan itu sering bergantung pada mata si pengamat. Oleh karena itu, anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dan dari pihak lain yang berupa pelabelan perilaku menyimpang dan penyimpangan perilaku tertentu. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan teori kejahatan, pada umumnya teori label menggeser fokus perhatian studinya dari pelaku penyimpangan dan perilaku menuju perilaku dari mereka yang memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan. Yang terakhir, ada teori kesempatan. Teori kesempatan berpijak pada anggapan dasar bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi, dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard Cowan dan Yod Ohlin berpendapat bahwa munculnya subkultural delinquen dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul itu bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja dengan status ekonomi dan lingkungan terblokir oleh kesempatan patuh terhadap norma dalam penyampaian kesuksesannya, maka ia akan mengalami frustasi. Tanggapan mereka dalam menangani status frustasi sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Perkenalkan, nama saya Landa Elizabeth Egunita Tambunan. Dengan NIM 1900930, saya akan menjelaskan terkait contoh kasus tindak pidana asusila. Pada hari Kamis 31 Desember 2015, sekitar pukul 4 sore, korban yang bernama Alia Nurlina Rahmat yang berumur 7 tahun telah selesai mandi dan memakai pakaian di kamar ibunya. Kejadian ini terjadi di Permata Teluk Jambe nomor 8, RT 4 RW 9 Desa Sukalyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Sebelum kejadian,
Ibu korban ada di kamar beserta adiknya. Lalu ibu keluar dari kamar untuk menyuapi adik korban yang sedang makan. Dalam keadaan seperti itu, terdakwa yang bernama Krishna Aryesto Limarga yang merupakan ayah tiri dari korban mengatakan kepada korban bahwa ia ingin melihat, vaginanya. Pada awalnya, sang korban tidak ingin dan menolak karena malu. Namun karena dipaksa dan takut dimarahi oleh ayah tirinya, korban mengikuti perintah dari ayah tirinya. Lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang, dan pada saat itulah terdakwa memperkosa korban. Setelah kejadian itu, terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun, dan jika ada yang bertanya, jawab saja apabila ayah tirinya sedang membenarkan kabel di kamar tersebut. Setelah kejadian itu, terdakwa keluar dari kamar, dan ibu korban yang merupakan istrinya melihat terdakwa keluar dari kamar. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, korban merasakan sakit di bagian vaginanya. Sang nenek yang melihat korban sedang duduk menonton TV bertanya, mengapa seperti tidak nyaman dan tidak bisa diam saat duduk. Lalu korban dengan polos menjawab bahwa ia sedang sakit vaginanya karena telah diperkosa oleh ayah tirinya. Kemudian neneknya yang bernama Eti menceritakan hal tersebut kepada ibunya yang bernama Marlina. Pada awalnya, sang ibu korban Marlina telah menaruh curiga kepada terdakwa. Namun setelah mendengar cerita dari nenek korban, akhirnya Marlina memberanikan diri bertanya kepada terdakwa yang merupakan suaminya sendiri. Akhirnya, sang terdakwa mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa perilakunya adalah tindakan hilaf dan tidak sadar telah melakukan pencabulan kepada korban. Setelah mendengar pernyataan dari terdakwa dan korban, Marlina membawa korban ke RSUD Karawang untuk melakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Karawang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait analisis kasus, di mana kasusnya telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Berdasarkan materi yang kita bahas, yaitu tindak pidana kesusilaan, tentu saja kasus tersebut termasuk ke dalam salah satu contohnya, yaitu termasuk ke dalam jenis tindak pidana kesusilaan pencabulan. Berdasarkan pengertiannya, pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, seperti anak, baik pria maupun wanita, baik dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Berdasarkan pengertian yang lain, bahwasanya pencabulan ini yaitu terjadinya hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita, baik itu dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Menurut R. Susilo, menyatakan bahwasanya pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba alat kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Pada umumnya, orang yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak. Berdasarkan kasus tersebut, bahwasanya pelaku adalah ayahnya dan korban adalah anak di bawah umur, yaitu berusia 7 tahun. Tentu saja hal tersebut dipidanakan karena terdapat di dalam KUHP pasal 294 yang menyatakan bahwasanya barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.